Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Tentu saja channel ini dibuat juga untuk mencegah pemurtadan. Mari kita belajar kristologi di channel Muslim Voice bersama para apologet Muslim yang sangat luar biasa keilmuannya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat datang yang baru saja bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice untuk kemajuan channel ini. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman, di mana Sri Kandi debater Muslim yang paham, yang fasih Alkitab, siapa lagi kalau bukan Uniripa, yang membuat oten-oten pada kejang-kejang bila berhadapan dengan Uniripa, yang pada kesempatan kali ini berdialog dengan para oten dengan mengambil topik ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Om Poot izin boleh masuk sedikit. Om Poot mengatakan ke Pak Peri antara Paulus dengan Yesus coba dicek ajarannya. Lalu Pak Peri bilang ajarannya sama. Tapi saya mampu buktikan kalau ajaran Yesus dengan Paulus berbeda. Jadi nanti saya masuk kalau diizinkan. Silakan. Oke, ya Bismillah. Pak Jaya dengan Pak Peri baru boleh ganti-ganti ngomong karena saya sudah masuk biar fair. Silakan dulu, lanjut dulu. Ini yang Paulus maksudkan di dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi catat ya, Paulus sendiri mengatakan, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Tidak, ya. Tetapi sebaliknya kami meneguhkan. Apa artinya meneguhkan? Apakah meneguhkan itu membatalkan? Menguatkan, justru menguatkan. Ya, justru menguatkan. Jadi ajaran Paulus dan Yesus itu sama, tidak ada yang berbeda. Saya masuk ya Om Poot ya. Baik. Jadi terima kasih. Jadi saya ini lebih langsung ke pembuktian. Bang Ardiansa, saya boleh dibesarkan nggak? Jadi saya langsung screen saya itu adalah screen tentang ayat yang akan dibaca oleh Pak Peri dan kawan-kawan. Nah, maka kita akan membuka dulu Yosua pasal ke-1 nomor 1, Yosua pasal 1 sampai 7 ya. Nah, jadi kita satu-satu pelan-pelan. Nanti Om Poot bisa tahu dan catat ayatnya ini kalau memang dirasa perlu ya. Ini juga pembuktian. Saya akan ambil di ayat Yosua. Jadi teman-teman dibuka di Yosua pasal ke-1. Mana ini ya? Yosua pasal 1 ayat ke-7. Nah, mari kita buka. Kita bicara tentang hukum Taurat dulu ya. Kegabrulan hukum Taurat dibuat oleh Paulus. Nah, nih. Mari kita baca. Saya akan kirimkan langsung ke handphone yang ini untuk lihat ya, bentar. Jadi mohon maaf, saya satu aja, satu ayat kontradiksi dulu ya. Nah, ini di sini sudah sampai, kita buka di sini. Sabar ya teman-teman. Saya tidak bisa pakai efek ternyata. Belum bisa saya pakai efek ternyata. Sorry. Kita baca saja ya. Kita baca saja. Dalam Yosua pasal ke-1 ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang pertama, Tuhan Bani Israel mengatakan bahwa hukum ini wajib dilakukan. Tidak boleh ada penyimpangan terkait tentang hukum ini. Nah, kalau kita lihat dibuka, kemudian Paulus datang dalam Galatia pasal ketiga. Mari kita baca. Teman-teman boleh buka sama-sama ya. Jadi kita pembuktian aja. Galatia pasal ketiga kita buka. Ayat pasal ke-22-nya. Di sini penting nih. Tetapi, ingat ya, tadi Yosua itu berbicara tentang Taurat yang ada di dalam kitab Musa, kitab suci pasti itu. Lalu apa kata Paulus? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Galatia pasal ketiga nomor 22.
Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Demi menuhankan Yesus, Paulus berani-beraninya mengatakan kitab suci dari Tuhan mengurung manusia di dalam dosa. Padahal supaya tidak berdosa, Tuhan menginginkan manusia mengikuti firman Tuhan yang termaktub di dalam kitab suci. Yosua pasal ke-1 ayat 7 sampai 9. Nah, itu sudah nampak perbedaan Paulus dengan para nabi dulu. Para nabi dulu ya, belum ke Yesus. Saya nanti sampai ke Yesus. Banyak ayat di pembuktiannya. Saya kasih satu lagi pemuat. Satu lagi nanti silakan Pak Peri tanggapi dengan Pak Jaya dan teman-teman Kristen lainnya. Imamat pasal ke... Oke, boleh. Saya izin turun ya, saya ada Zoom meeting setengah 4. Terima kasih ya. Oke. Imamat pasal ke-18 ayat ke-4 sampai ke-5. Mari kita baca lagi. Apa kata Tuhan ya Bani Israel? Kamu harus lakukan perintahku dan berpegang teguh kepada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini kata siapa? Tuhan Bani Israel. Tapi kata Paulus dalam Galatia pasal ketiga ayat 10, ingat kontradiksi saya ya, ini nampak sekali, sangat-sangat eksplisit, tidak perlu ditafsir. Teman-teman boleh baca ini, Pak, Galatia pasal ketiga nomor 10. Apa kata Paulus? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tidak ada. Paulus mengutip Ulangan pasal 27 ayat 26. Dia menukar kalimat Ulangan pasal 27 ayat 6. Kalimat Ulangan pasal 27 ayat 26 tidak seperti yang Paulus sampaikan. Dalam Ulangan pasal 27 ayat 26 yang dikutip oleh Paulus membenarkan ajarannya, kata Tuhan adalah terkutuk orang yang tidak menepati hukum Taurat. Tapi kata Paulus terkutuklah orang yang mengerjakan perintah hukum Taurat kalau tidak melaksanakan semuanya. Tidak ada seperti itu dalam kitab Ulangan pasal 27 itu. Kata Ulangan pasal 27 ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Kok harus dirubah sama Paulus kemudian di Galatia pasal ketiga nomor 10? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ini kok kurang ajar. Hukum Tuhan berikan kok jadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang dalam kitab hukum Taurat. Diganti lagi yang tertulis. Ulangan pasal 27 dirubah sama Paulus. Terima kasih, lanjut. Oke. Interupsi saya ya. Jadi kalau misalnya Mbak bilang, kalau misalnya ada ayat yang mengatakan bla 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 bla, janganlah kita mengatakan si kurang ajar. Apa Mbak senang kalau misalnya saya membacakan satu ayat kemudian saya katakan Muhammad kurang ajar? Anda setuju? Saya berdasarkan kitab Anda. Bentar, bawa data ya. Muslim yang ada di sini kira-kira setuju? Gini Pak Ferry, maaf. Iya, oke. Gini. Izin saya luruskan. Oke, saya minta maaf. Bentar. Ya udah, nggak usah baper. Gini. Oke. Pertama saya minta maaf dulu ya. Pak, izin dulu. Pertama saya minta, bentar Pak Jaya. Pertama saya minta maaf karena saya terlalu jujur. Ya, mohon maaf atas kejujuran saya. Dan yang mengatakan orang yang sangat-sangat kurang ajar itu bukan saya sebenarnya. Karena di dalam kitab Perjanjian Lama, orang yang merubah hukum Taurat, bahkan orang yang merubah perkataan hukum Taurat, itu bahkan orang-orang yang dikutuk, orang yang dapat hukuman yang sangat besar luar biasa menurut pandangan orang Perjanjian Lama. Dalilnya ada dalam kitab Amsal, dalam kitab Ulangan ada. Mohon maaf atas kejujuran saya. Tapi kalau Anda bilang begitu kurang ajarnya Nabi umat Islam, tapi dasarnya harus ada dulu. Berdasarkan apa kurang ajar itu? Kalau saya kan kurang ajar itu berdasarkan kata-kata Perjanjian Lama. Maaf ya, saya sangat jujur soalnya, saya tidak boleh berbohong ya. Makasih. Betul. Ya, memang kalau di Alkitab itu jelas kalau yang merubah itu kan memang hukumannya bukan. Terima kasih kejujuran Pak Peri. Terima kasih. Sekarang ya saya mau bantah penjelasan Anda. Mari kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Dengar baik-baik ya para netizen. Tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ya, sekali lagi ya, Roma 6:15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat?
tetapi di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak. Kemudian Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Ini ya. Dengan ada hukum Taurat kita bisa mengenal dosa. Bagaimana kita tahu kita berdosa? Tentunya adanya hukum. Apa itu hukum Taurat? Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Kalau saya juga mau kembali, siapa yang mengingini istri orang? Ya, tapi saya tidak mau bahas itu. Saya bahas tentang Paulus. Galati pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman, ya. Hanya karena iman dalam Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita manusia dibenarkan oleh karena apa? Kasih karunia, ya, oleh karena rahmat Allah, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika kita diselamatkan, pasti kita akan menuruti hukum Taurat. Makanya di dalam Galati 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, kalau Anda pelajari tulisan-tulisan Paulus, surat-surat Paulus, dia tidak pernah menyuruh orang membunuh, dia tidak pernah menyuruh orang berzinah, merampok dan sebagainya. Dia mengajarkan kepada kita supaya menghormati orang tua, karena dia memang betul-betul apa? Mengikuti akan apa? Hukum Taurat. Tetapi kalian memang salah kaprah, Muslim salah kaprah. Dikatakan Paulus sudah mengubah hukum Taurat, sudah meniadakan. Padahal kalau Anda baca di Roma pasal 3 ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Berbicara tentang hukum Taurat, itu ada hukum seremonial yang dimaksud dengan Paulus supaya Anda paham. Itulah yang ditiadakan, hukum seremonial, hukum upacara, kegiatan-kegiatan para imam yang dilakukan di Ka'bah, di sinagog, yang saat ini memang tidak lagi dilakukan. Oleh karena apa? Telah digenapi ketika Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib. Itu sebabnya sampai sekarang orang Israel, orang Yahudi tidak lagi apa? Mengorbankan kambing domba. Terlalu panjang, Pak Ferry. Jadi Terlalu panjang. intinya saya tanya terakhir, Pak Ferry. Sorry. Ya. Saya tanya terakhir. Masuk Empot. Yesus itu bawa ajaran apa? Yesus, jangan lupa Paulus. Kalau Pak Ferry mau ke Paulus, saya akan ke Paulus lagi. Yesus bawa ajaran apa? Matius pasal 22 ayat. Tadi saya sudah baca. Cek tes. Sebentar. Satu aja sebentar ya. Ya. Coba Pak Ferry tunjukkan gini ya. Tidak ada satupun ajaran Yesus yang menyatakan bahwa hukum Torah menjadi batal karena kedatangannya. Coba Anda tunjukkan. Karena kedatangan Yesus hukum Torah itu batal. Mana kata Yesus di situ? Brother, Tunjukkan pakai jadi data, saya Pak. mau kasih paham. Jangan pakai brother, saya minta data. Jadi Saya minta data, mana? Iya. Ngawur kau. Diri dari hukum. Kau ngawur. Coba tanya Pak. Yang saya minta, pertanyaan saya apa? Ombot. Pertanyaan saya apa? Tidak ada satu ajaran Yesus. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Tidak ada satupun ajaran Yesus yang menyatakan bahwa hukum Torah menjadi batal karena kedatangan Yesus. Tidak ada. Coba Anda tunjukkan. Coba Anda tunjukkan. Sampai kiamat tidak bisa kalian tunjukkan Kristen. Udah itu aja. Kamu nggak bisa jawab. Jaya abadi. Pak Ferry, kalau hukum Taurat batal, Pak Ferry nggak ibadah. Orang yang jadi Anda harus paham hukum Taurat itu terdiri dari apa? Hukum Taurat itu terdiri dari hukum moral dan hukum upacara, bro. Yang dibatalkan adalah hukum upacara. Pak Ferry, kalau hukum Taurat batal, Pak Ferry nggak ibadah hari yang gitu loh. Itu maksud saya.
Jadi yang dibatalkan itu adalah hukum upacara. Itu yang dimaksud. Dikatakan selanjutnya adalah apa? Itu kosong Ompot. Saya masuk ke ranah ini dong. Tadi kenapa nggak disinggung itu? Apa dalil yang saya bawa kenapa nggak ada yang ganggu? Taurat, Ompot, saya balik bertanya. Ompot, Anda apa semua itu yang dimaksud dengan hukum Taurat? Halo, halo Ompot, tolong dijawab dulu sebelum Umi Rifah. Apa yang dimaksud dengan hukum Taurat? Dengar, hukum Taurat itu ada berapa model? Pak Ferry, orang sama-sama tahu itu hukum seremonial dulu. Tapi ini dengar dulu. Tadi kan Pak Ferry bilang, bagaimana dibatalkan? Iya kan? Tidak dibatalkan tadi bilang kan? Coba. Pernyataan saya yang dibatalkan adalah hukum seremonial. Berarti Anda tidak paham, tidak dengar. Enggak. Hukum Taurat itu bukan cuma seremonial aja, bukan. Kalau cuma seremonial bukan hukum Taurat namanya. Iya, makanya saya katakan tadi yang dibatalkan adalah hukum seremonial, tetapi hukum Datanya mana Pak Ferry? Datanya mana? Kalau yang dibatalkan hanya seremonial aja. Bukan, saya tahu itu Pak Ferry arahnya mau kemana, saya tahu. Kita tahu itu, Bro. Gitu maksudnya. Nah, karena diskusi dari tadi ini, sebentar Pak Ferry, saya sedikit, dari tadi saya nggak bicara ya. Dari tadi saya nggak bicara, sedikit. Jadi begini, Pak Ferry, dengar, Pak Ferry dan Jaya ini tidak bisa menjawab tentang pertanyaan tadi. Nah, gini, satu-satunya, sebentar, nggak ada pernyataan Yesus, nggak ada pernyataan baik-baik. Tidak ada satupun ajaran Yesus yang menyatakan bahwa hukum Taurat menjadi batal karena kedatangannya. Anda tunjukkan pakai data kalau ada. Oke. Jadi satu kabur, jadi setia kabur. Saya tanya itu, jawab. Kamu nggak bisa jawab, nggak usah kita lompat. Udah kamu nggak bisa datang, nggak ada data. Gini, satu-satunya, sebentar. Itu semua sekedar hukum moral, hukum seremonial, itu semua itu Pak Ferry. Ferry. Beda. Ferry, dengar. Adalah Ompot sedikit saya Ompot. Ferry dengar. Dengar. Ferry gantian. Satu-satunya cantelan Paulus untuk membenarkan ajaran ini hanyalah terkait dengan istilah mengenapi, seperti apa yang tercantum pada Matius 5:17-20 itu. Paulus terlihat mencomot kata menggenapi hukum Taurat ini, lalu memberikan penafsiran sesuai maunya sendiri. Ini dilakukan dengan memotong-motong penjelasan lain dari Yesus Kristus. Misalnya lanjutan ayat pada Matius 5:18-20 dan serangan Yesus terhadap para imam Yahudi soal pelaksanaan hukum Torah pada Matius 23. Di situ Yesus jelas-jelas menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan menggenapi hukum Torah bukanlah berarti tidak melaksanakannya, namun menyatakan bahwa aturan tersebut jangan diperalat untuk kepentingan para pemuka Yahudi. Anda harus dijalankan dan harus dijalankan dengan keimanan kepada Tuhan. Bahkan secara jelas Yesus menyatakan kepada para pengikutnya seperti berikut di dalam Matius 23 nomor 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengerjakannya tapi tidak melakukannya. Ini masih diperkuat dengan pernyataan Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Sayang Anda tidak paham hukum hukum seremoni yang dibebaskan, diluaskan. Ya, itu kenapa Yesus itu melanggar hukum Taurat? Hari Sabat dia memetik buah dan lain sebagainya. Apa Ferry, dia melanggar itu hukum seremoni itu. Dia melanggar hari Sabat, sudah dihukum dia. Sudah dilontari dengan batu. Sebentar, saya potong dulu sebentar. Itu hostnya ngomong dulu Pak Ferry, dengerin dulu. Hostnya ngomong. Sebentar, kita sapa dulu ya. Za ini dari Muslim atau dari Kristen, Za? Monitor Za, monitor dari Islam atau dari Kristen? Muslim. Lokot dari Islam atau Kristen? Muslim. Abdon Sagala ini Kristen jelas ya kan? Oke, lanjut silakan.
teman-teman lanjut. Timer dong, Bang Ardiansyah, biar semua bisa bicara, bukan cuma si Ferry aja. Mbak, sebentar ya. Jadi kebiasaan di zaman orang Yahudi ketika mereka melewati satu ladang, ketika padi atau gandum menguning, ada kan mengambil 1-2 butir. Apakah itu Kemana Om Pot? Mau turun sebentar. Om Pot mau turun nih. Kemana Om? Halo, lanjut. Sudah lapar ini, tapi lanjut. Oh, sebentar lagi. Baik Om Pot. Baik. Lanjut. Siap. Interupsi. Saya mau turun ya, akan digantikan oleh Pak Abdon. Saya ada tugas lagi. Oke, host, thank you ya semuanya. Mungkin bisa dengar dulu tanggapannya dari yang Anda katakan tadi itu gandum kebiasaan. Itu kan kata kebiasaan itu baru namanya tradisi, kebiasaan. Oke. Itu yang tadi dikatakan Om Poot. Itu tadi yang dikatakan Om Poot. Yang dilanggarnya justru hukum tradisi, itu boleh. Tapi kalau hukum yang dua jenis lagi, ya aturan hukum itu nggak boleh dibatalkan, seperti sunat, ya seperti melakukan perbuatan baik, berpuasa, beribadah, itu harus lebih baik daripada orang Yahudi dan Farisi, seperti dikatakan oleh Hasidik tadi seharusnya. Kan begitu? Oh, jadi itu tanggapannya? Iyalah. Anda bilang tradisi yang dibatalkan. Yang Anda contohkan itu tradisi memang. Jadi tadi Om Pot bilang Yesus melanggar Sabat. Yesus itu tidak melanggar hari Sabat, ya. Yesus itu tidak melanggar hari Sabat. Ketika murid-muridnya memetik gandum, itu kan kebiasaan waktu itu. Ketika orang melewati ladang, ketika mereka memetik 1-2 butir kan itu biasa-biasa saja. Sama dengan di Jawa. Coba Anda melewati satu pertanian, perkebunan, kemudian cuma ambil 1. Biasa kan orang suka mau coba-coba ambil sedikit, bukan mau panen kemudian ya mungkin diisi di sak, di karung dan sebagainya. Itu kan kebiasaan itu. Jadi itu tidak dikatakan melanggar. Kalau misalnya mereka melanggar, wah mereka itu sudah dilontari dengan batu. Itu hukum Yahudi. Tapi kan faktanya tidak. Oke, saya mau turun ya, mungkin Pak Abdul. Oke, thank you ya, Mbak Rifa. Kita lanjut. Ya, tapi Om Ferry tidak menyinggung dalil yang saya bawa ya. Sorry ya, hari ini Anda tidak sama sekali. Ya, saya sudah membawa 2 ayat. 15 Roma 7 ayat 7. Iya, justru itu Anda mengukuhkan jawaban saya. Ya, dengar ya. Om Ferry sudah baca. Enggak, justru Anda mengukuhkan. Premis saya begini ya, tolong fokus ke premis saya. Premis saya adalah penyesat yang sesungguhnya adalah penyesat yang berani-beraninya membatalkan hukum Torah, sementara Yesus sendiri tidak pernah membatalkan. Dalilnya apa? Efesus 2:15. Nah, dasar itu saya akan bawa kepada pembuktian-pembuktian lainnya. Apa itu? Buktinya adalah Yosua pasal 1 7-9, di mana Tuhan perintahkan untuk melaksanakan hukum Torah. Galatia pasal 3:22, ternyata Paulus mengatakan bahwa tidak perlu menjalankan hukum Torah, justru terkutuk kalau menjalankan kitab Torah. Bahkan Paulus mengganti perkataan Ulangan pasal 27. Paulus mengutip Ulangan pasal 27, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Torah, tapi Paulus menggantinya dengan mengatakan terkutuklah yang menjalankan hukum Torah. Begitu, itu yang saya maksud. Nah, saya akan menunjukkan beberapa ayat lagi sebagai penguat. Ada banyak ayat saya bisa tunjukkan. Itu sudah dipatahkan oleh Roma 3:31. Roma pasal 3:31. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Meneguhkan itu maksudnya apa? Coba jelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan meneguhkan. Meneguhkannya itu artinya menguatkan. Menguatkan. Ya, meneguhkan, menguatkan. Bahkan kalau Anda definisikan meneguhkan ini dalam perspektif Biblos, bukan perspektif asumsi pribadi. Karena kalau kita bicara tentang meneguhkan dalam di kitab Anda, di dalam Perjanjian Lama dikatakan hukum Tuhan itu teguh. Tuhan itu hukumnya teguh. Lah tiba-tiba Anda bilang meneguhkan, tapi faktualnya Kristen tidak menjalankan hukum Torah itu. Nah, ini saya kasih data lagi ya. Bentar, saya kasih data. Kalau kita lihat Ulangan pasal 30 ayat 9-10, tolong dibuka bagi kalian yang punya Bible ya. Ulangan pasal, bentar nak diam nak. Ulangan pasal 30, ya bentar ya. Bentar.
Oke, kalau kita baca ya di Ulangan pasal ke-27 dulu. Ulangan pasal 27. Ulangan pasal 27. Saya kembali lagi ke yang tadi nih. Ini yang nampak sekali ya perubahan yang dilakukan oleh Paulus gitu. Penistaan terhadap hukum Taurat itu terjadi di sini. Nah, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatannya, dan seluruh bangsa ini haruslah berkata amin. Nah, kalau saya rujuk ke Galatia pasal 3:10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Itu sangat berbeda Pak narasinya. Ulangan pasal 27 mengatakan yang terkutuk adalah orang yang tidak melakukan ajaran Torah. Tapi bagi Paulus, dia ajarkan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal hukum Torah, justru orang yang menjalankan kitab Torah itu adalah orang terkutuk. Nah, demi sinkretisme, saya katakan ini analisis ya. Kenapa saya katakan sinkretisme? Diam dulu, kalau Pak Diko tidak bisa diskusi seperti yang tadi, Pak Diko turun. Kalau tidak bisa, turun saja kalau tidak bisa diskusi. Jadi sinkretisme itu adalah niat satu ya, demi mengajarkan ajaran orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Dia mengaku rasul untuk orang non-Yahudi. Dia melakukan pencampuran agama. Bab 1, demi mengambil orang-orang Yunani menjadi hamba pengikutnya. Dia membatalkan hukum yang diberikan oleh Bani Israel, Tuhan Bani Israel kepada Bani Israel. Di mana datanya? Di dalam Ulangan pasal ke-33 nomor 4. Turun aja lah video itu, Bang Ardian. Saya sedikit lagi loh, 1 ayat lagi, 2 ayat lagi saya kasih. Nah, demi menjalankan sinkretisme yang dia lakukan kepada orang Yunani, penyembah pagan, mencampur baurkan yang hak dengan yang batil. Dalam Ulangan pasal ke-33 ayat 4, jelas sekali ini terlihat ya. Mari kita lihat Ulangan pasal ke-33 ayat 4. Ini belum ke Yesus loh. Saya masih bisa buktikan perbedaan Paulus dengan Yesus. Ulangan pasal 33 ayat 4. Musa telah memerintahkan ini kok pada tantrum gini sih. Saya pakai data loh. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Berarti Bible tidak valid. Kemudian ya gini apa ini 2 ayat saya sedikit lagi, 2 ayat saja ini kalian bantah ini. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jamaah Yakub. Kata siapa? Ini penulisnya Musa. Lalu apa kata Roma pasal ke-3 nomor 29? Kita lihat teman-teman ya, yang dibawakan oleh Pak Peri tadi ini bertentangan. Roma pasal ke-2 nomor 29 pasal ke-3 nomor 29. Mari kita baca Roma 3:29 ya. Kita baca dulu ya teman-teman. Nah, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Nah, iya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Di sini Paulus bermaksud mengatakan, kalian orang Yunani, kalian itu juga Tuhan kalian tentunya sama loh dengan Tuhan Bani Israel. Sementara jelas hukum Taurat itu diberikan untuk Bani Yakub. Kok dia demi mengajarkan mencampur baurkan ajaran pagan dengan Yahudi, dia mengatakan kalian tenang aja kok, kalian tidak perlu melakukan hukum Taurat kok, karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan kematian Yesus. Jadi kalian semua udah sembah Yesus aja. Yesus telah mati sebagai penebus dosa kalian. Jadi kalian mau bersunat kayak nggak bersunat tetap nggak apa-apa. Mau makan babi kayak nggak makan babi nggak apa-apa. Mau kalian melaksanakan Taurat apa tidak tuh nggak apa-apa. Bahkan dikutuk orang yang melakukan hukum Taurat. Ini sama seperti yang dilakukan Romawi Yunani ketika menjajah orang Yahudi di zaman Makabe, di mana setiap orang-orang Yahudi dipaksa memakan babi, dipaksa orang Yunani menghilangkan kitab Taurat dan dipaksa untuk tidak melaksanakan sunat. Inilah ajaran pagan Yunani Romawi yang jahat dibawa oleh Paulus kembali, tapi dengan cara yang santun seperti domba tapi serigala. Dia mengatakan apa? Memang dia tidak ajarkan membunuh seperti Yunani karena pasti tertolak. Sedangkan dia membawa ajaran yang berbeda saja dengan Yahudi, dia tertolak. Apalagi dia mengajarkan ayo kita membunuh. Ya nggak mungkin lah diajarkan membunuh. Silakan dibantah data saya. Oke, saya bantah. Jadi apa yang Anda kemukakan itu itu penafsiran Anda sendiri. Anda mengatakan bahwa dia menyuruh orang-orang Yunani untuk apa? Untuk tidak taat kepada hukum. Jelas-jelas apa yang Paulus ajarkan adalah seperti apa yang Yesus ajarkan. Itu sebabnya Yesus katakan ya, dari buah-buahnya kamu akan apa? Mengetahui. Bagaimana buah-buah Paulus ketika dia menjadi apa? Pengikut Yesus, ya. Dia mengabarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, bukan cuma membunuh, bahkan dia dianiaya sekalipun. Dan Anda tahu, orang-orang di penyembah berhala, justru mereka apa? Meninggalkan penyembahan mereka berhala itu.
Sehingga ketika Paulus dan temannya itu mengadakan mujizat, mereka menganggap bahwa mereka itu dewa-dewa yang turun dari langit. Apa yang Paulus katakan? Kami ini bukan dewa, kami ini adalah pengikut Yesus untuk memberikan kabar gembira, kabar baik kepada kamu. Mereka mengojakkan pakaian mereka karena mereka orang-orang menuduh mereka dewa, tetapi mereka katakan kami ini adalah pengikut-pengikut Yesus, ya, untuk mengabarkan kabar gembira kepada kalian. Jadi jangan memelintir ayatnya, Mbak. Roma 3:31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Roma pasal 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Jelas. Ya, Paulus mengatakan jangan kamu apa? Jauhkan kamu dari perbuatan-perbuatan dosa dan sebagainya. Dan ajaran-ajarannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, ya. Kemudian di Galati pasal 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi Paulus itu anti dosa, anti berbuat dosa. Itu sebabnya coba Anda tunjukkan perbuatan-perbuatan apa yang dia lakukan ketika dia bertobat, ya. Ketika dia bertobat, kira-kira adakah yang dia lakukan melawan ajaran-ajaran Yesus? Tadi Pak Ferry membawa dalil yang sangat saya sukai, ya, dalil penguat justru. Terima kasih dalilnya, ya, tentang nabi palsu atau penyesat. Maka Pak Ferry, tolong jangan. Saya ingin membuktikan teman-teman siapa yang mempelintir kitab sucinya sendiri, siapa yang membaca dengan tertulisnya seperti itu tanpa mempelintir, saya atau Pak Ferry. Teman-teman boleh buka, ya. Ini dalil yang sering saya bawa, di mana kata Yesus cara mengenali penyesat atau nabi palsu itu adalah dengan cara apa? Lihat buah perbuatannya. Di sini menurut Pak Ferry yang saya dengar adalah melihat buah perbuatan itu setelah dia menjadi pengikut Kristus. Padahal di situ Yesus mengatakan cara kalian mengenali nabi palsu sebelum kalian ikut orang itu. Ketika ada orang mengatakan bahwa dia adalah nabi, lihat buah perbuatan dia ketika dia mengaku sebagai nabi, bukan setelah dia menjadi seorang nabi dan rasul lalu mengerjakan banyak-banyak. Bukan begitu kata Yesus. Coba kita lihat, ya, konteks ayat ini. Saya akan bacakan nabi-nabi palsu, ya. Kalau kita lihat teman-teman, mana ya kitab, mana ya kedatangan nabi palsu. Nah, bentar. Mari kita lihat sudah tunjukkan anti-Kristus. Ya, ada juga ayat-ayat enggak, nanti satu-satu. Anda kan suka kalau bicara tuh pakai kontak. Ini saya kasih konteks ayat, Anda malahan nih. Saya kalau seandainya baca kitab kalian mungkin lebih sempurna saya karena saya menggunakan konteks ayat nih. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kitab Matius, ya, banyak nabi palsu. Matius pasal 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, itu, ya, itu udah jelas bahwa nabi palsu akan muncul. Kalau kita lihat dalam mana, ya, Matius berapa itu? Penyesat itu. Nah, ajaran sesat, entar. Ya. Itu dalil yang sering saya bawa ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Entar. Mungkin teman-teman sering dengar, ya, tidak mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin. Nah, ya, itu ayat berapa, ya? Ayat Matius ini kita bahas ini. Tidak mungkin pohon buruk. Nah, mari kita bahas. Pohon baik. Ya. Ini turun dulu, ya, host izin. Teman-teman, ya. Ada nah, ini, ya, Matius pasal ke-7. Nah, ini yang mau saya bahas ini. Teman-teman, saya buka camp. Teman-teman baca telaah baik-baik. Ini bahasa Indonesia yang sangat mudah dimengerti. Dan di sini kita akan lihat siapa yang mempelintir. Saya bicara pakai konteks. Pak Ferry baca pakai konteks apa enggak? Mari kita buktikan siapa yang pakai konteks ayat. Ayat yang saya bacakan tadi apa? Apakah itu bukan ayat? Sabar, kita jangan framing. Saya kan kita kan membuktikan. Saya kan akan melakukan pembuktian. Nah, ini teman-teman, ya, bacakan di ayat. Dengar dulu ini loh, hal pengajaran yang sesat. Dijelaskan konteksnya. Jadi gini, ya, konteks ayatnya Matius pasal ke-7 ini berkaitan dengan hal pengajaran yang sesat. Nah, hal pengajaran sesat ini Yesus memperingati. Memperingati itu begini loh, ya. Memperingati itu supaya kamu tidak mengikuti dan terjebak dengan pengajaran sesat itu. Kamu harus hati-hati dulu. Jangan diterima dulu baru kamu buktikan dia nabi palsu atau bukan gitu. Paham nggak, teman-teman? Bang Lokot paham nggak maksud saya? Yesus ini mengajarkan supaya kalian sebelum kenal para penyesat ini, kalian tidak tahu kalau dia penyesat atau bukan.
Nah, kalau di Pak Peri dia katakan buah perbuatan Paulus mana yang jahat ketika jadi pengikut Kristus. Mustahil ada pernyataan Paulus tentang dirinya dia berbuat jahat. Kenapa? Pengetahuan tentang Paulus kalian dapat semua dari perkataan Paulus, dari surat-surat dia. Lah masa dia mengatakan saya ketika telah mengikut Yesus langsung saya membunuh orang, membatalkan Taurat. Tapi kita lihat apa ajarannya. Ajarannya yang pertama adalah membatalkan kitab para nabi dan kitab Taurat. Itu ada. Efesus pasal 2 ayat 15 itu sandaran atau preposisi hujah saya. Lalu Anda katakan di dalam kitab Roma tadi, bagaimanakah mungkin kami membatalkan, tapi karena iman. Faktualnya ada tertulis dia membatalkan, dan faktualnya lagi kalian tidak melaksanakan hukum Taurat yang dilakukan oleh para nabi, yang diajarkan para nabi. Karena hukum Taurat itu bukan hanya yang moralitas itu saja, itu fakta itu. Nah, kemudian kita baca di sini, tidak mungkin. Nah, kemudian cara mengenali nabi palsu ini dari buahnya. Kalian ingin tahu siapa nabi palsu itu? Sebelum dia mengaku nabi, kalian lihat dulu dia buah perbuatannya. Itu kata Yesus di sini. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau nabi itu adalah orang yang betul-betul baik. Ini bicara tentang nabi palsu loh. Kalau nabi itu adalah orang yang baik, pohonnya sudah baik dari awal. Ini bicara tentang pohon yang baik. Pohon ini adalah tubuh manusia. Lalu bagaimana mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah baik, yang tidak baik? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau sudah pohonnya baik, pasti buahnya baik, kata Yesus. Apakah Paulus itu bisa dikatakan pohon baik sejak semula? Tentu tidak. Paulus adalah pohon yang sangat buruk. Farisi, pembunuh Stefanus, penyesat murid Yesus, ahli Taurat yang sangat jahat. Itu fakta, dia adalah pohon buruk. Lalu tiba-tiba kata Yesus tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah baik. Kata kalian bahkan pohon tidak baik ini menjadi rasul. Bahkan kalian puji-puji dia karena melakukan perbuatan baik, hanya karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dia memindahkan Tuhan pagan Yunani dari makhluk yang berbentuk seperti Hercules, kemudian Zeus, hanya kepada manusia yang namanya bedanya sedikit, itu Yesus. Itu dia cuma memindahkan itu doang. Bahkan dia berani-beraninya mengutip pengajarannya sebentar. Bahkan berani-beraninya dia mengutip perkataannya ketika dia muncul ke Athena, mengutip perkataan Epimenides. Ajaran Yahudi kok pakai kutipan ajaran Epimenides? Ini loh. Ini ya, kita lihatnya. Jadi saya itu pembuktian. Kalian itu membantah bukti saya dengan data. Justru Pak Peri itu membuktikan apa yang saya sampaikan itu benar. Nah, coba kalian lihat di dalam KPR pasal 17 nomor 28. Nih, ya saya pakai data ya. Kisah Para Rasul KPR 17 ayat 28 nih. KPR ayat 17:28. Di sini jelas sekali Paulus sinkretisme. Sinkretisme itu adalah menggabungkan ajaran Tuhan yang benar dengan ajaran pagan. Wajar hal itu Paulus lakukan, karena tidak mungkin orang Yunani langsung menerima begitu saja, disuruh sunat, disuruh menyembah kepada Tuhan yang benar. Nggak mungkin langsung. Cara cepat adalah dengan cara apa? Mencampurkan ajaran ini, seperti Amru bin Lu'ay. Amru bin Lu'ay itu meletakkan dewa-dewa pagan di Ka'bah, sehingga dia sangat dicintai oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Mereka bebas mengimani apa yang mereka mau. Nah, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28, sebab di dalam dia kita hidup. Ini sebuah argumen loh. Ini sebuah ajaran. Ada nggak Yesus mengajarkan sebab di dalam dia kita hidup ini? Tapi ini pengajaran siapa yang dia kutip? Kita bergerak yang kita ada. Seperti yang juga dikatakan oleh pujanggamu. Pujangga-pujangganya orang Athena, pujangga penyembah pagan diberikan kepada mereka, tentu mereka terima. Mereka pasti menghormati pujangga mereka, yaitu Epimenides. Mereka pasti menghormati. Maka menyamakan ajaran adalah cara terbaik untuk membawa ajaran baru supaya mendapat banyak pengikut. Ini yang dilakukan oleh orang sinkretisme atau orang-orang yang mencoba menjadi plural, orang-orang liberal, supaya dia dapat pengikut yang banyak. Dari kalangan Yahudi dia bisa banyak, ya kamu boleh kok ikuti ajaran kamu kan Bani Yahudi, boleh sunat lah. Datang ke orang Yunani, kamu tidak usah sunat, tapi Tuhan kita sama kok. Bentar, ini pembuktiannya, ini Epimenides ya. Nah, saya pakai data, tidak pakai asumsi. Dari tadi kalian tidak ada yang nunjukin data. Nah, mari kita lihat. Kutipan Paulus ini ayat-ayat yang saya sudah tunjukkan. Anda tidak buka ayat itu diambil. Apa yang Anda tidak lakukan, saya tuduh Anda lakukan. Nah, tapi Anda mengeluarkan bukan data, tapi ayat yang Anda hubungi dengan dogma. Saya bawa data. Yang tadi saya sudah kritisi data ini.
ayat yang iya, data itu Pak bisa berupa. Bentar Pak Abdon nih. Jadi ini bukti ya, bukti bahwa Paulus itu betul-betul sinkretisme, mencampurkan ajaran pagan dengan ajaran Yesus. Yaitu pertama, kutipan ini terdapat dalam kerja Epimenides dari Nasus. Epimenides adalah seorang filsuf pagan, seorang tukang ramal, ya. Oh, terlalu kepanjangan. Kalaupun kepanjangan, kalian bantah semua data yang saya kasih. Iya, saya bantah. Oke ya, sekarang saya. Tunggu dulu Pak. Saya bantah dulu Pak. Satu-satu saya semua dulu. Saya sapa dulu tamu-tamu kita. Sabar, saya sapa dulu ya tamu kita. Ada Army of Jesus. Halo Army of Jesus, Pak Pendeta. Halo. Ya. Oke, siap. Sabar dulu ya Pak. Nanti tunggu dulu ya. Ini sudah saya mau bantah semuanya ini dari saya cukup sabar ini. Satu saja Pak. Oke, nanti bisa gantian dengan Pak pengikut jalan lurus, Pak Abdon dan juga Pak Army of Jesus ya. Gantian ya bertiga ya. Ya. Oke. Lanjut. Silakan. Oke ya. Pertama, siapa yang mengatakan yang nabi palsu? Ya, mari kita cek di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dikatakan di situ Yesus disalib. Kemudian datang nabi yang 400-500 tahun kemudian dikatakan Yesus itu diserupakan. Yohanes ya, murid-murid yang hidup tinggal bersama Yesus, makan bersama Yesus, mereka menyaksikan Yesus itu disalib, kemudian muncul ya kitab yang 400 atau 500 tahun kemudian dikatakan Yesus itu diserupakan. Itu satu. Yang kedua, belajar dulu ya. Muhammad ayat berapa? Ayat berapa Pak? Saya catat. Ayat berapa yang nabi palsu? Enggak, Pak Peri bentar. Muhammad mengutip tulisan Pak Peri, bentar. Ayatnya berapa saya catat? Enggak, ayat berapa saya catat? Saya. Iya, nabi palsu tadi ayat berapa? Ya. Iya, saya minta ayatnya. Saya dulu ya. Iya, ayatnya saya minta. Jadi, kalau saya tadi saya tunjukin ayatnya kan. Sebentar. Ya, Saya tunjukkan ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat 2. Ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Pasal 2 ayat 9. Bacakan dulu. Ya, saya baca. Ini lagi-lagi ajaran Paulus ya. Ajaran Paulus. Ya, betul. 1 Korintus 2 ayat 9. Lihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anda tahu ini dikutip oleh Muhammad ya. Berarti Nabi Muhammad palsu karena mengutip. Muhammad mengatakan begini. Ya, palsu karena mengutip ya. Segala sesuatu yang belum belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan palsunya kenapa Pak? Kasih alasan. Palsu karena mengutip ayat itu. Itulah yang disediakan oleh Allah kepada. Iya, saya paham. Soleh. Enggak, maksudnya gini loh, alasannya dikatakan nabi palsu karena dia mengutip ayat itu. Berarti karena mengutip ayat, makanya dia dikatakan palsu gitu. Yang disebut nabi palsu yaitu apa? Mengajarkan yang tidak sesuai dengan Yesus ajarkan. Pertama, sementara dia mengutip apa yang diajarkan oleh Paulus. Yesus mati, bangkit, dan Pak Peri, tunggu dulu, saya tidak dapat poinnya gitu. Kalau saya kan jelas konteks ayatnya penyesat, tentang penyesat menurut Pak Yesus dan menurut kitab Anda. Anda mengutip ayat 1 Korintus, di mana Paulus sendiri mengutip. Lah, Nabi Muhammad dengan Paulus sama-sama mengutip, berarti Paulus Anda katakan juga nabi palsu kalau begitu. Begini. Anda kan mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu. Kalau misalnya Paulus nabi palsu, tidak mungkin Muhammad mengutip tulisan Paulus. Loh, tidak. Nabi Muhammad tidak mengutip. Tunggu dulu. Bentar. Di situ Paulus, Paulus di situ hasil dari dirinya sendiri enggak? Kalau Paulus itu nabi palsu. Iya, tunggu dulu. Ayat itu yang duluan ada di mana, Pak Ferry?